It's so delicious. Not talk if you eat something. Hello guys, welcome back on my YouTube channel. This is me Ani, and this day I am not doing vlog or maybe talk about movie. Maybe another content but in random video. Soalnya aku nggak tahu bakal terus buat konten ini atau enggak. Oke, intermezzo dulu ya sebelum masuk ke sebenarnya apa yang bakal aku lakuin di video ini. Siapkan snack kalian. Jadi intermezzonya aku mau bahas soal makanan dulu. Siapin snack kalian. Aku nggak mau kalian bosan ngeliatin aku doang. Aku selalu punya ciri khas di mana kita bakal sama-sama makan ketika I'm talking about something gitu loh. Jadi kalian nggak bosan. Look this is rice but it is cake. Oke. Jadi ini yang namanya nasi unti. Dan aku baru menemukan ini hari ini setelah sekian lama. Jadi terakhir kali aku makan ini tuh waktu zaman aku masih TK. Aku inget banget tiap kayak kali mau pergi berangkat sekolah kayak di taman kanak-kanak gitu, setiap kali mau pergi TK aku selalu dibeliin ini buat jadi bekal sarapan aku. Jadi dulu kayak waktu TK aku sering banget makan ini, aku masih ingat. Jadi yang aku tahu ini namanya nasi unti. Jadi ini kayak ada nasi, tapi nasinya rasanya tuh kayak kamu makan kue wajik, tahu nggak? Yang jadi nasinya kayak jadi warna merah gitu. Nah, dan ini tuh unti. Ini tuh kayak dari kelapa, biasanya dari kelapa gitu yang aku tahu. Dan dia manis gitu. Dan this is nasi unti. But ini kan aku nemuin di tahun 2018 kan. Bungkusannya udah gunain plastik. Sebenarnya aslinya waktu zaman dulu aku TK ini jauh amat sangat lebih uh, manis bungkusannya, manis cute gitu. Why? Karena dulu itu dibungkus pakai daun pisang. Jadi itu kayak lebih dan lebih lebih banyak ya daripada ini. Seingatku dulu aku makan nasi unti itu, atau maybe karena dulu aku masih anak kecil jadi bagi aku itu banyak, I don't know. But yang terpenting adalah siapin makanan kalian buat dengerin apa yang mau aku sampein hari ini. Guys, jadi hari ini aku itu mau nyampein soal dampak hari tanpa bayangan bagi Indonesia. Jadi sebenarnya aku sendiri nggak tahu dan aku baru nemuin artikel ini tadi pagi
waktu aku lagi di kelas boring, kebiasaan itu aku pasti baca atau nulis karena dosennya itu suruh buat nggak usah nyatat materinya, dengerin aja buat menghindari ngantuk gitu biar aku still fokus. Aku akhirnya baca-baca dan aku nemuin artikel ini. Nah, dan menurut aku ini artikel yang menarik karena aku sendiri awalnya nggak tahu ada hari tanpa bayangan. Dan aku juga penasaran sih sebenarnya itu bakal kayak gimana, itu hubungannya sama matahari itu kayak gimana, so sampai nggak ada bayangan kayak aku so excited akan uh, artikel ini. Jadi di sini aku mau bahas dampak hari tanpa bayangan bagi Indonesia. Jadi pertama-tama kita harus bersyukur banget karena kita itu ada di Indonesia, di mana kita itu merupakan salah satu negara yang dilintasi oleh garis katulistiwa, garis katulistiwa. Nah, maksudnya garis katulistiwa ini yang aku tahu ya dari pelajaran-pelajaran yang aku dapat duluan tadi bangku SD, SMP maybe and then SMA, tapi lebih tepatnya aku denger ini dulu SD. Jadi aku masih ingat dulu disampaikan sama guru SD aku. Jadi katanya kalau negara-negara yang dilewati oleh garis katulistiwa, it's mean like kamu bakal selalu ngelihat matahari every day, atau gampangannya kayak kamu bisa nikmatin gimana matahari terbit and then matahari terbenam. Jadi kamu bisa nikmatin siang hari, it's mean like cahaya terang light kayak ada matahari, dan kamu juga bisa nikmatin saat dimana malam hari atau nggak ada cahaya matahari, artinya matahari selalu melintasi negara katulistiwa ini. So that's why juga kita punya negara yang beriklim tropis, so kayak kita punya pertanian yang bagus sebenarnya buat nanam-nanam gitu. Dan back to the topic ya. Jadi kurang lebih 2 pekan lagi, atau tepatnya tanggal 21 Maret 2018. Jadi di artikel ini dikatakan kalau wilayah 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 Indonesia akan mengalami fenomena alam bernama hari tanpa bayangan. So what is it? Kayak bakal kayak gimana gitu hari tanpa bayangan. Jadi fenomena hari tanpa bayangan ini terjadi seiring dengan matahari berada tepat di atas ekuator atau katulistiwa. Sorry, aku gagap again. Jadi lebih tepatnya kayak benar-benar matahari itu tuh ada di atas garis katulistiwa. That's why itu disebut hari tanpa bayangan. Kenapa? Mungkin gak ada bayangan di hari itu. Jadi biasanya kan kalau matahari itu kayak kita ada di terik matahari gitu, bayangan kita itu bakal ngikutin arah matahari. Itu yang aku dapat waktu kelas 4 SD, aku masih ingat banget. Jadi kayak kamu berdiri, kalau udah sore bayangan kamu ngarah kemana, jadi tepat jam 12 bayangan itu tuh benar-benar kayak jatuh tepat sama kamu gitu loh. Nah, jadi di artikel ini lagi dikatakan bahwa pada tengah hari di tanggal tersebut, yaitu tanggal 21 Maret yang akan datang ini, 2018, matahari hampir tepat di atas kepala. Oke. Nah, saat ini, jadi saat matahari tepat di atas kepala kita ini, yaitu pada tanggal 21 Maret ini, tugu atau objek yang berdiri tegak di ekuator akan tampak hampir tak punya bayangan. Oh, I see. Ya, inilah hari tanpa bayangan. Jadi beneran kayak segala sesuatu objek yang ada, pokoknya yang berdiri tegak ya, di ekuator akan hampir nggak punya bayangan. Jadi tugu atau objek ya. Di sini digaris bawahi kalau yang berdiri tegak. Jadi, meskipun fenomena alam ini dinamakan hari tanpa bayangan, pohon rindang tetap akan punya bayangan. Oh, why? Aku mikirnya mungkin karena kalau tubuh atau objek itu kan berdiri tegak kan. Kalau pohon rindang tuh kayak dia tegak tapi kayak masih ada yang kesana kemari gitu gak sih? Ranting-rantingnya. Aku cuman berpikir kayak gitu. Itu asumsiku sih.
but I don't know. Selain itu, sebelum dan setelah tengah hari, tugu akan kembali memiliki bayangan. Nah, jadi objek atau tugu itu saat sebelum tengah hari sama setelah tengah hari itu di hari tersebut bakal tetap punya bayangan. Dalam artikel ini dikatakan lagi ya, peneliti Pusat Sains Antartika, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau biasa kita kenal, ada bunyi-bunyi dari negeri lain. Semoga nggak masuk di video ini. I hate this situation. Hening sejenak dulu ya guys, biar mereka nggak mengganggu. Oke, jadi peneliti Pusat Sains Antartika, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau biasa kita kenal LAPAN. Nah, itu pada hari Kamis 15 Maret 2018 yang lalu itu memberikan dampak dari fenomena hari tanpa bayangan nanti. Nah, pertama, karena matahari melintas tepat di atas kepala, maka dampaknya matahari akan menjadi lebih terik 9% dibanding saat solstice. Solstice. Ya, solstice. Lebih terik 9%. Oh my god, maybe this is the reason why saat ini tuh kayak panas banget. Aku sendiri di Jogja terlebihnya udah 2 hari dari kemarin itu aku ngerasa yang bener-bener kayak panas banget. Padahal aku sendiri orangnya yang sebenarnya lebih suka panas ketimbang dingin, karena aku nggak suka dingin, jadi hawa dingin yang kayak walaupun cuman kayak sekitar 24 derajat itu aku udah nggak kuat, atau dingin AC gitu aku nggak kuat. So jadi bayangin aku yang udah terbiasa panas ya, jadi kayak di kosan aku juga aku nggak ada kayak kipas pun itu aku bertahan, tapi kayak udah 2 hari ini aku ngeluh yang namanya panas. Bahkan itu di malam hari aku sampai kayak keluar nyetir itu biasanya pakai jaket, aku jadi nggak pakai jaket karena saking panasnya. Maybe ini ada hubungannya ya, 9% lebih terik. Oke, nah di sini dijelasin lagi solstice itu apa. Nah, untuk diketahui ya, solstice itu merupakan momen saat matahari berada di titik paling utara dan paling selatan. Oke, I still don't get it, so why gitu. Nah, solstice menandai puncak musim panas atau puncak musim dingin. Oh, oke. Nah, di artikel ini dijelaskan puncak musim panas terjadi sekitar 22 Juni, sedangkan puncak musim dingin terjadi sekitar 22 Desember. Oke, I see. Jadi 22 Juni kita yang ada di negara tropis ini bakal ngerasain yang kayak bener-bener panas. Sedangkan biasanya bulan Desember juga itu kayak udah mulai curah hujan, dan negara-negara West Country gitu itu kayak snow. Jadi mereka bisa merasakan snow. Sayangnya kita enggak. Kita cuman hujan, musim hujan dan musim kemarau. So di Indonesia cuman ada 2 musim itu. Jadi anggapan aja 22 Juni itu musim kemarau, sedangkan 22 Desember itu musim hujan bagi Indonesia. Oke, next. Dampak kedua. Oke guys, kalian harus tetap menikmati makanan kalian ya, walaupun aku nggak makan di depan kalian. Karena aku benar-benar kayak nulis skrip konten ini, jadi aku sampai nggak ingat buat makan. Dan this content is really really serius, karena aku nggak ada di bidang ini, kayak ini bukan bidangku. Kalau we talk about management, mungkin aku bakal tanpa skrip gitu. Talk about movie, aku bakal tanpa skrip. My God, still busy, you know. Another song in another side. Come to here. Denger gak sih? Kayaknya kedengeran deh. But aku harap suara aku bakal lebih keras dari itu. Oke, next. Dampak kedua. Intermezzo ya tadi. Dampak kedua. Nah, di sini dikatakan pada dampak keduanya itu tidak ada perubahan percepatan atau gaya gravitasi bumi atau matahari. Oke, maybe it's about the rotasi.
Di sini nggak dijelasin sih itu apa, jadi aku juga nggak ngerti karena nggak di bidangku. Selanjutnya, mungkin maksudnya nggak ada yang berubah sama rotasi, revolusi, perputaran buminya sama matahari, atau nggak ada perubahan apapun tentang gaya gravitasi. Oke, selanjutnya dampak ketiga dari hari tanpa bayangan, yakni mulai terjadi perubahan musim di wilayah Indonesia. Perubahan musim di wilayah Indonesia. Oke, we don't know, maybe ini akan lebih hot atau apa, intinya bakal ada perubahan musim di wilayah Indonesia. We will see ya, kita akan lihat nanti kayak gimana perubahannya. Oke, udah selesai, jadi ada 3 dampak itu. Nah, di sini sekalian aku mau promosi nih karena ada juga di artikel ini. Nah, jadi pada hari tanpa bayangan 21 Maret 2018, LAPAN akan berpartisipasi dalam Festival Hari Tanpa Bayangan di Kota Pontianak. Jadi buat kalian semua yang ada di Pontianak, di Kalimantan Barat, bisa loh kalian ikut festival ini. Kalau aku di sana aku pasti ikut karena aku so excited dan penasaran gitu loh. Dan pasti bakal banyak hal yang bisa aku tanyain gitu. Soalnya aku orang yang benar-benar hal kecil aku nggak paham, hal kecil yang kayak menggelitik di pikiranku aku bakal nanya. Gitu aku. Oke, festival tersebut berlangsung hingga 23 Maret 2018. Jadi dari tanggal 21 sampai 23. So, itu kayak 3 hari. Nah, LAPAN akan menyajikan pertunjukan yang lain seperti planetarium mini, oh it is nice, pameran, dan ceramah edukasi. Oke guys, sekian buat talk about dampak hari tanpa bayangan bagi Indonesia. So thank you udah mampir ke channel aku, udah nontonin video aku, dan thanks juga kalau buat para subscriber aku yang baru 8 subscriber. Oh my god, it's okay, no problem, I just start it. Dan thanks buat yang udah nonton video-video aku yang lainnya and still nonton video-video aku. Thanks banget. Apalagi kalau kalian like and then comment, maybe aku bisa memberi perubahan akan video-video aku. Oke, sekian, sampai jumpa di video-video yang lainnya, random stock yang lain. Bye bye. Mari kita makan-makan behind the skin. aku sampai nggak makan gara-gara bicarain topik itu, dan kesel gara-gara ada suara-suara aneh dari negeri seberang. It's nice. Aku lupa nama kue ini apa, yang kayak ada sejenis fla di dalamnya. Enak.